Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelinda Zalia. Saya dari kelas Public Speaking Universitas Bhayangkara. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan juga semangat meski sedang berada di situasi pandemi virus corona seperti sekarang. Hari ini saya akan membahas satu pembahasan yang sering banget didengar, kata-katanya tidak asing dan juga berada di keseharian kita, yaitu tentang emosi. Saya akan membahas emosi ini secara teoritis dan juga menurut para ahli. Tapi sebelumnya saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana sebelum saya mempelajari teori ini saya mengartikan sebuah emosi. Jadi sebelum saya mempelajari emosi ini, saya kira emosi itu hanya sebatas kata ganti dari kata marah. Jadi kalau saya lagi marah, saya bilang saya emosi. Kalau orangnya marah-marah, ya saya bilang kamu emosian. Jadi itu yang membuat saya berpikir bahwa emosi adalah kata ganti dari marah. Tapi sebenarnya tidak, teman-teman. Emosi itu sangat luas cangkupannya. Dia mencangkup semua perasaan yang kita rasakan, baik itu senang, sedih, kecewa, bingung, malu, dan sebagainya. Nah, kata emosi sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang disebut emovere, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini selaras dengan Goleman tahun 2002. Menurut dia, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu kejadian biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi itu pada dasarnya adalah pemantik atau pendorong bagi kita untuk melakukan suatu tindakan. Jadi misalnya gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman lagi ngerasain sedih, biasanya ngapain? Nangis gitu. Kalau misalkan kalian lagi senang, biasanya tersenyum, ketawa, seperti itu contohnya. Nah, menurut Daniel Goleman tahun 2002, ia mengemukakan beberapa macam-macam emosi. Di sini ada 8, salah satunya adalah amarah. Amarah itu termasuk dengan beringas, mengamuk, benci, jengkel, dan kesal hati. Ada juga kesedihan, di dalamnya ada pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri sendiri, dan putus asa. Rasa takut, cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut, waspada, tidak tenang, dan ngeri, kenikmatan, termasuk dengan bahagia, riang, puas, senang, terhibur, dan bangga, cinta, penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, dan kemesraan. Ada lagi terkejut, terkesiap. Ada lagi jengkel, hina, jijik, mual, muak, dan tidak suka. Malu, ada malu hati, dan kesal. Di sini ada ciri-ciri dari emosi. Menurut Nana Syaudi Sukmadinata tahun 2005, ia mengemukakan 4 ciri emosi, yaitu pengalaman emosional bersifat pribadi dan subjektif. Pengalaman seseorang memegang peranan penting dalam pertumbuhan rasa takut, sayang, dan jenis-jenis emosi lainnya. Pengalaman emosional ini kadang-kadang berlangsung tanpa disadari dan tidak dimengerti oleh yang bersangkutan. Kenapa ia merasakan rasa takut pada sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu ditakuti, lebih bersifat subjektif dari peristiwa psikologis lainnya seperti pengamatan dan berpikir. Yang kedua, ada emosi diekspresikan dalam perilaku. Emosi yang dihayati oleh seseorang diekspresikan dalam perilakunya, terutama dalam ekspresi roman, muka, dan suara atau bahasa. Ekspresi emosi ini juga dipengaruhi oleh pengalaman, belajar, dan kematangan. Yang ketiga, emosi sebagai motif. Motif merupakan suatu tenaga yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan. Demikian juga dengan emosi dapat mendorong sesuatu kegiatan, kendati demikian di antaranya keduanya merupakan konsep yang berbeda. Ada lagi adanya perubahan aspek jasmaniah. Pada waktu individu menghayati suatu emosi, maka terjadi perubahan aspek jasmaniah. Perubahan-perubahan tersebut tidak selalu terjadi serempak, mungkin yang satu mengikuti yang lainnya. Seseorang jika marah, maka perubahan yang paling kuat terjadi
adalah debaran jantungnya, sedangkan yang lain pada pernafasannya dan juga ada yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan teman-teman tentang emosi jadi lebih luas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.